Vina, Sebelum 7 Hari, merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Film tersebut diambil dari kejadian tragis yang dialami seorang gadis asal Cirebon bernama Vina. Vina bersama kekasihnya, Rizky atau Eki, dibunuh secara sadis oleh kawanan geng motor pada tahun 2016 silam. Bahkan, Vina yang saat itu masih berusia 16 tahun juga sempat diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Ih, bully itu benar-benar nggak bagus loh. Duduk sama Koji. Dia apa sih nggak mau? Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya? Gitunya itu tuh, nurunin dari abah. Gitunya apa? Ngelawannya. Ada yang belum aku cerita ke abah soal Vina. Ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Tangannya Vina itu patah, tulangnya keluar. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Delapan tahun berlalu, kisah tragis yang dialami Vina masih menyisakan duka bagi keluarga. Wasnadi nampak tak kuasa kala mengingat peristiwa yang dialami oleh putrinya. Pria 55 tahun itu merupakan ayah dari Vina. Bahkan, Wasnadi masih ingat betul kala melihat langsung bagaimana detik-detik Vina menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, Wasnadi melihat putrinya saat berada di rumah sakit. Awalnya, Wasnadi sendiri mendapat kabar mengenai Vina dari saudaranya. Sekitar jam 10 apa jam berapa itu memang udah di telepon itu sama saya suruh pulang, dan dia memang jawab mau pulang memang ya. Nggak lama itu ada orang datang ke rumah, dia ngasih tahu kalau adik saya itu posisi sudah ada di rumah sakit ya. Bapak sendiri atau sama kakek, saya kurang ingat ya. Dia datang ke rumah sakit, kondisi adik saya itu sudah nazal gitu. Dia mau ngomong tapi sulit, cuman nggak berlangsung lama, terus meninggal. Kejadiannya sih bilangnya kecelakaan lalu lintas ya, kecelakaan tunggal. Informasi yang pertama didapat ya. Bapaknya kan nangis, saya juga sebagai kakeknya ya terpukul, merasa terpukul. Cuma saya nggak percaya begitu saja. Begitu paginya saya datang ke Polsek, saya ingin tahu masalah motornya. Kalau memang kejadian tunggal, itu motor rusak. Tapi ternyata diperiksa sama saya, motor nggak rusak. Berarti nggak bisa ini, bukan kecelakaan tunggal. Dari pertama kecelakaan memang sedikitnya udah curiga ya Mbak keluarga ya. Karena curiganya dengan kondisi adik saya yang segitu parahnya. Kalau beritanya kecelakaan memang keluarga sudah ikhlas waktu itu Mbak. 3 hari apa 7 hari temannya itu si Linda, keluarganya Linda ngasih tahu ke pihak keluarga saya bahwa almarhum adik saya itu merasuki tubuh Linda itu. Jam 1 malam saya sama bapak datang ke rumah Linda itu. Suara nangisnya Mbak itu mirip sama almarhum adik saya. Dan begitu saya sama bapak datang ke rumah Linda, itu baru di depan pintu itu langsung dipeluk. Bapak dan saya tuh langsung dipeluk. Dia nangis sambil kepala tuh tenggelam gitu loh. Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Iya. dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Terus dia ngajak ngobrol saya, ngajak ngobrol bapak, menceritakan sebenarnya kejadiannya, bukan kecelakaan, dia dibunuh. Nah gitu kan, baru saya inisiatif buat merekam itu untuk jadi bahan bukti. Saya laporan ke pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian baru di situ dia cari-cari info. Ternyata memang benar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman.